brain fog. Brain fog itu bawaannya dikit-dikit lupa gitu loh. Tadi kacamata saya di mana ya? Tadi sepatu saya di mana ya? Itu brain fog. Otaknya berkabut. Begitulah. Kemudian nyeri badan, nyeri sendi, nyeri otot gitu kan. Yang tidak kalah sering banget dialami banyak orang zaman sekarang adalah bad breath. Bad breath itu mulutnya bau. Mulut yang bau bukan hanya masalah di sini saja, tapi di perut juga banyak masalah situ. Ya, dan badan yang bau. Badan itu maksudnya dia tidak memberikan apa ya? Bukan wangi sih tidak, tapi badannya itu tidak atau mengeluarkan bau tidak sedap. Itu gara-gara apa? Makan. Nanti teman-teman coba deh. Coba dalam 1 minggu itu, setelah 1 minggu di 3 hari aja. Porsi makan Anda lebih banyak sayur sama buah. Nanti bau badannya mulai hilang perlahan. Ya, bau badan dan jadi kenapa perlu deodoran? Karena yang dimakan asam. Jadi keringat itu muncul karena asamnya badan kita. Saya juga pernah seperti Anda juga gitu loh. Maksudnya ya pakai deodoran segala macam gitu kan, apalagi dengan iklan-iklan yang luar biasa. Belum lagi cerita deodoran itu banyak sekali bahan kimia yang nggak perlu kita pakai, ya, bahkan dia bisa memicu banyak masalah dalam badan kita di deodoran. Ya. Dan setelah saya perbaiki pola-pola makan, ternyata bau badan juga tidak muncul. Ya. Dan kita nggak perlu deodoran. Kalaupun perlu deodoran, bisa pakai deodoran alami, jeruk nipis. Jeruk nipis itu bisa pakai buat deodoran. Diapain? Disemprot. Jadi gosok-gosokinlah di bagian ketiaknya, maaf. Ya, itu deodoran. Ya. Asal jangan makan yang asam-asam. Contoh yang asam apa? Tepung, minyak, nasi, gula. Makanan tiap hari kan? Jengkol apalagi mah. Jadi makanan-makanan asam seperti itu akan memudahkan badan kita untuk dihinggapi penyakit. Ya. Kemudian urin yang warnanya keruh atau mungkin terlalu kuning. Ya. Tanda badan kita butuh didetoks. Maka mendetoks badan kita yang paling gampang sebenarnya kalau kita menggunakan apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, menggunakan air kelapa. Air kelapa itu teman-teman sebagian sudah saya share juga di Instagram juga. Salah satu yang terbaik yang kita bisa gunakan untuk detoks adalah air kelapa yang dagingnya masih ingusan. Ya, yang halus banget itu. Jadi teman-teman bisa air kelapa kayak begitu Anda blender sama kurma. Ya, blender sama kurma, atau juga bisa di blender dengan 1 atau 2 kapsul habatus sauda. Ya, itu bisa buat mendetoks badan. Ya, air kelapa. Berapa banyak sekali sehari cukup. Ya. Jadi air kelapa ditambahkan dengan tadi kurma, atau air kelapa dikasih madu, atau air kelapa dikasih kunyit, atau air kelapa dikasih jahe, itu mendetoks badan luar biasa itu. Jadi sebenarnya Islam mengajarkan pola hidup sehat ini sangat-sangat low budget. Jadi kemarin ada mahasiswa, tadi pagi tanya, ya kemarin juga, bagaimana caranya karena kami mahasiswa nih, kami kan budget terbatas, bagaimana cara tetap hidup sehat? Jawaban saya puasa. Ya kan? Kan gak banyak makan duit kan? Habis itu pergi ke pasar, beli kunyit, beli jahe, beli serai gitu kan, beli buah sedikit, 10.000, 15.000 udah cukup. Makanya nggak perlu mahal-mahal kok untuk hidup sehat sebenarnya. Ditambah dengan kita membiasakan untuk berpuasa, ya. Dan berharap misalkan ada kondangan misalkan itu toh, lumayan kan? Ya seperti itu. Kemudian, izin dok. Insya Allah sesi tanya jawab pukul 17:10 ya, saya izinkan. Kemudian abdominal pain. Jadi abdominal pain ini maksudnya sering nyeri perut, kram. Dan bagi perempuan, tanda-tanda badannya banyak masalah adalah mensnya yang bermasalah. Jadi kalau sudah perempuan bermasalah di mensnya, maka itu gerbang penyakit yang lebih besar ke depan. Ya, PCO nanti muncul dari situ, kemudian endometriosis, infertilitas akan muncul dari mens yang bermasalah. Ini secara umum kayak begitu. Ya, jadi hati-hati dengan itu.
Kemudian sleep disturbance. Jadi maksudnya yang lain daripada itu adalah gangguan tidur. Ya, gangguan tidur. Jadi gangguan tidur, orang susah tidur itu masalah. Makanya saya sarankan kalau bisa teman-teman, kalau memang Anda memang suka olahraga, jangan olahraganya malam. Malam bukan waktu yang tepat untuk olahraga karena tumbuhan pun sedang mengeluarkan karbon dioksida. Kapan olahraga yang baik? Waktu matahari terbit sampai sebelum tenggelam. Ya, karena matahari atau tumbuhan masih mengeluarkan oksigen dari proses fotosintesis tadi. Dan memang secara fisiologisnya hormon di malam hari itu beda dengan hormon di siang hari. Kalau malam hari parasimpatiknya bekerja, kalau siang hari simpatik. Maka di situ tadi saya sampaikan bahwa Allah sampaikan malam itu jadikan sebagai istirahat. Diistirahatkan apa? Organ, sistem, enzim semua diistirahatkan. Ya. Maka saya katakan, kalau kita ngerti pola-pola ini, maka nanti ya, tadi kan pagi-pagi itu kita makan sayur dan buah. Buah lah terutama ya. Gak usah banyak-banyak makan, nanti baru siang makan. Sebelum makan siang atau makan beratnya, kita makan buah dulu. Dan begitulah Allah ajarkan dalam surah Al-Waqiah. Makan buah terlebih dahulu. Jadi buah itu bukan buat cuci mulut. Ya. Dan memang nggak pernah juga saya lihat ada orang cuci mulutnya pakai buah kan. Gosok-gosok nggak ada. Jadi intinya makan buah. Habis makan buah Anda makan apa? Sebelum makan buah lebih baik Anda minum dulu. Minum air dulu. Airnya diapain? Airnya boleh Anda tambahkan madu, Anda bisa tambahkan jeruk nipis atau mungkin air jahe sebelum makan buah tadi. Habis itu baru makan buah kan? Udah kenyang belum? Kalau udah kenyang alhamdulillah banget kan? Jadi nggak perlu banyak makan yang lain. Jadi akhirnya kita membiasakan untuk tidak terlalu banyak makan, tapi sekali makan berkualitas. Kalau sudah dapat buah seperti Anda boleh kita lanjutkan dengan makan sayur. Ya, seperti polanya kayak begitu. Kalau saya sih ya, sayur nanti di situ ada sayur. Kalau memang butuh protein silakan pakai protein. Dan protein terbaik yang ada di Indonesia namanya tempe. Kalau nggak dapat daging, tempe itu baik banget. Bahkan nanti sekarang saya nggak ada demonya. Kadang-kadang tadi di masjid di mana tadi? Di TSM tadi itu, saya mendemokan bagaimana kita bisa bikin sambal yang kita tempe yang kita makan pakai sambal. Tempenya mentah ya? Kok? Kan tempe kan protein. Protein kalau digoreng, dipanaskan kan rusak. Sebagian besar rusak. Jadi makan tempe itu lebih baik mentah. Oh nggak percaya dia. Baru tahu ya Pak? Itu obat emah terbaik Pak. Karena kan probiotik dia, fermentasi. Ya, tempe nanti dibikin sandwich, namanya sandwich tempe. Tempenya di slice tipis, tengahnya kasih kurma, dimakan. Itu obat mah. Bukan hanya obat mah, tapi itu banyak sekali masalah pencernaan yang menjadi masalah besar dalam tubuh kita itu bisa selesai dengan makan kayak begitu. Sebelumnya Anda minum air jahe, ya, air jahe, mungkin air madu atau air jeruk nipis segala macam gitu, itu lalu Anda makan tempe itu luar biasa energinya itu. Ya. Jadi nanti dicobain aja ya. Apalagi tempe yang kemarin pas di Jakarta ada satu kajian itu saya ngulek sendiri tempe sambalnya itu. Jadi sambalnya sederhana sekali isinya. Cuman bawang putih sama cabai rawit, dikasih garam, kemudian dikasih kurma. Kurma buat manisnya, pengganti gula. Kan kita nggak mau makan gula lagi. Kenapa? Anda sudah cukup manis tanpa gula. Gitu lah Pak.